Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ingin sedikit bercerita bahwa rumah yang saya tempati diamanahkan untuk saya itu adalah untuk kajian anak yatim dan orang sekitar mulai tahun 2017 sampai sekarang tahun 2023 lebih berjalan sudah 6 tahun dan alhamdulillah sudah ada beberapa anak kita, saya menyampaikan anak-anak kita yang setiap hari itu bergabung dengan sebuah ikhlas. Itu ada yang sudah kemarin namanya Silman dan Pak Kosim lulus Asyariyah dapat 5 juta. Kalau tidak di pondok pesantren tapi bisa menghafal itu sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah setelah si Lukman keluar terus ada juga alhamdulillah si Faiz namanya murid saya yang sekolah di Asyariyah dari kelas 2 SMA. Alhamdulillah sudah dapat 6 juz dan insyaallah malam ini akan belajar latihan untuk simaan juz 25. Maka dari itu jamaah yang tidak ada kegiatan bisa ikut bersama-sama menyimak juz 25 dari anak didik kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, "Man istama'a ila ayatin min kitabillah falahu hasanatun mudha'afah." Siapa yang mendengar Al-Quran maka satu ayat falahu hasanatun mudha'afah, maka baginya adalah kebaikan yang berlipat-lipat. Wa man qara'aha, dan siapa yang membaca satu ayat dari kitabullah kana lahu nurun yaumil qiyamah, maka satu ayat itu akan menjadi cahaya besok di yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah itu tentunya tidak bisa kita bayangkan betapa banyak tahapan-tahapan yang harus kita jalani, dan itu memungkinkan suasananya tidak bisa kita prediksi. Sementara yang bisa menolong itu adalah bacaan Al-Quran yang kita baca. Ini adalah boleh dianggap sebagai latihan untuk menghafal Al-Quran sambil nyicil sedikit demi sedikit. Seandainya lulus SMA nanti berangkat ke pondok pesantren, alhamdulillah otaknya sudah ready. Jadi saya punya teori dan ini bisa dibuktikan. Otak manusia ini kecerdasannya ada 10. Jenius sangat-sangat cerdas, 9 itu 8 cerdas, 7 itu cukup, 6 sederhana, maaf, 5 itu bodoh, 4 itu tolol. Ini masalah EQ. Saya anak yang lemot itu saya terapi dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu mukjizat. Naik itu grafiknya dari yang kelasnya sederhana itu nilainya 6. Terus ngaji terus, alhamdulillah naik ke 7. Setelah 7 naik ke 8. Anak kalau sudah kecerdasannya itu 8, bisa baca Quran dan hafal juz amma, insya Allah otaknya cerdas. Kalau otaknya cerdas, bisa belajar apapun. Mau belajar fisika oke, mau belajar matematik oke, bahasa Inggris oke, dengan syarat otaknya harus cerdas. Maka dikatakan di dalam syarat mendapatkan ilmu itu di pondok-pondok pesantren, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'ummi kamajmu'iha kibayani zakain. Aku akan sampaikan kepadamu, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Apa itu? Zakain. Yang pertama itu cerdas. Lalu bagaimana mengupayakan cerdas? Tidak lain dan tidak bukan mulai dari kecil anak-anak kita harus kita perkenalkan, harus kita akrabkan untuk membaca Al-Quran. Jadi Quran itu mukjizat.
Otak kalau sudah tersentuh oleh Al-Quran, hati dengan Al-Quran, saya jamin gak pakai insya Allah, gak pakai apa? Pasti cerdas, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau meragukan belajar Al-Quran, hati dan otaknya tak cerdas, berarti meragukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau ada waktu saya mengajak kepada jemaah untuk bersama-sama menghormati, menghargai. Mohon maaf nih, anak-anak saya itu pulang itu jam 3, jam setengah 4, otak itu udah capek dibebani dengan tugas-tugas sekolah. Kok masih bisa hafal setahun 1 juz, itu kan luar biasa. Ya, saya ini Pak tadi saya nanti syukuran, kenapa? Saya aja juga capek. Jadi setahun kerja, ya alhamdulillah, ya kita bersyukur syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, anak keturunan kita menjadi ahlul Quran, dijadikan orang-orang yang mencintai Al-Quran, sehingga diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.